Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita ke kajian kita yang tiap Sabtu, yaitu Yuk Ki Community, yaitu Yuk Kajian Islam, di mana kita bakal membahas berita-berita terkini yang lagi hangat di tengah-tengah kita, di mana akan kita bahas sama-sama solusinya mengenai bagaimana sih Islam memandangnya dan lain-lain. Nah, untuk hari ini kita bahasnya tentang dengan tema judulnya Dunia Tanpa Privasi. Ini udah Gen Z Talk yang keberapa ya, Kak? Mungkin teman-teman ada yang tahu, sekarang kita udah Gen Z Talk yang keberapa? Kira-kira ada nggak yang merhatiin? Gen Z Talk bentar aku lihat dulu. Kita udah ke Gen Z Talk ke 20 30 malah, Masya Allah. Tayangan 30 ya. Terus Hebat. Masya Allah. Mungkin sebelumnya seperti biasa saya di sini Hanifah Hanjani sebagai MC. Insya Allah akan nemenin teman-teman semua buat kajian kita hari ini. Seperti biasa di sini aku mau ngingetin jangan lupa buat follow sosmed kita. Kita ada IG, ada Facebook, sama yang terakhir ada YouTube, di mana kajian ini di-record dan akan di-share ke YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan atau pengen nonton ulang bisa ngetik lagi di YouTube. Namanya sama kayak sosmed-sosmed yang lain, _Ki Community. Nah, teman-teman jadi bisa ngecek ya. Jangan lupa follow, share, juga komen. Yang terakhir, di sini aku mau ngingetin juga teman-teman buat mengenai aturan forum, di mana teman-teman jangan lupa jaga auratnya, karena teman-teman diminta buat on kamera. Kenapa nih on kamera? Seperti biasa, karena keadaan kita masih pandemi, qadarullah, entah sampai kapan kita nggak tahu ya kan. Jadi ya kapan lagi gitu kita bisa ketemu teman-teman online kita ya kan, dimana kita nggak bisa ketemu offline ya dengan cara online ini. Jadi biar lebih terasa gitu majelisnya, hawa-hawanya, vibe-nya gitu mungkin. Kalau kita sekarang lagi kajian kayak gitu. Yang terakhir teman-teman diminta buat off mic juga ketika pemateri sedang menyampaikan pembahasannya, dan diminta untuk on mic ketika pemateri bertanya mengenai pendapat teman-teman ataupun teman-teman yang ingin bertanya ketika sesi tanya jawab nanti. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan hari ini, kita perdengarkan dulu tilawah yang akan dibawakan oleh Ukhti Yuli. Pada Ukhti Yuli dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih menyekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal atau kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah dan
Dan dialah Allah yang disembah di langit ataupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 1-3. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair kepada Ukti Yuli yang sudah memperdengarkan kepada kita tilawah Qur'annya. Sebelumnya Akhwan, teman-teman suara aku kedengeran kan? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Han. Oke, kita lanjut lagi. Kita sapa dulu pemateri kita hari ini. Assalamualaikum Kak Silvi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Silvi? Sehat nggak? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Kak Silvi lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ngajar les sama ngejar skripsi nih. Aduh, dikejar skripsi gimana rasanya ya? Iya. Semoga tetap lancar-lancar terus ya Kak. Senantiasa dikasih kemudahan. Aman. Amin. Oh iya, kemarin kan di IG kita sempat nge-share ini nih, question box ya kan. Nah, seperti yang sudah dijanjikan, tanggapan teman-teman bakalan di-share di sini. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita bacain dulu ya Kak, tanggapan teman-teman gimana gitu. Sebelum kita masuk ke pembahasan. Iya. Dan share screen dulu. Bisa ngomong hijau-hijau gitu. Keluarkan share screen aku teman-teman semua. Iya, keluar. Apa dia? Aku tutup kamera soalnya ini nanti aku bacain ini takutnya kameranya tidak terkondisikan gitu. Jadi aku sambil bacain aja ya. Pertama nih, karena kita edisi privasi, jadi teman-teman yang udah kasih tanggapan privasinya atau username-nya kita sensor dulu ya mungkin. Jadi coba tanggapan teman-teman aja yang bakal dibaca di sini. Yang pertama nih Kak, ada yang komen. Iya, di zaman sosmed sekarang ini semua hal memang rata-ratanya ingin selalu diposting tentang apapun itu. Tapi kita harus jadi netizen yang cerdas dan bijak. Apakah hal tersebut berbahaya atau tidak untuk diri pribadi, bahkan untuk orang lain. Jadi stay safe ya kawan. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak, mau share film Swordfish, di mana kita harus hati-hati banget pakai gadget, gak terjamin banget sistemnya sekarang. Mungkin yang satu ini kayaknya nge-share rekomendasi ya Kak gitu. Judul filmnya Swordfish tentang hati menggunakan gadget. Terus ada juga yang komen, negara harus tanggung jawab ya harusnya. Gimana nih Kak? Emang negara harus banget sih tanggung jawab nih Kak? Iya, nanti kita bahas ya. Ya, oke deh. Selanjutnya, seharusnya sebagai manusia kita bisa menjaga privasi kita, bukan hanya sekedar mengikuti tren yang ada. Seharusnya ya teman-teman. Selanjutnya, mungkin ingin menampilkan eksistensi diri ya, tapi malah jadi bumerang. Wallahu a'lam. Jadi nyambung ya sama yang sebelah, ya sama yang pertama itu kan, tadi kan bilang mungkin pengen nge-share ya kan, tapi ya mungkin nggak tahu batasan jadinya kebablasan. Alias jadi bumerang buat diri sendiri. Nah, yang ini grup harus lebih hati-hati dalam media sosial. Itu bilang juga harus bijak gunain sosmed dan apa-apa harus pikir-pikir dulu panjang kali lebar, nggak asal yang penting dikata gue gaul dan gak ansos tuh katanya. Ya ampun, ini jelekin banget ya, maksudnya kayak apa harus pikir dulu panjang kali lebar, mungkin harus dihitung dulu mungkin dari segi keilmuan apa ya nih Kak, mungkin matematikanya, fisikanya, biologinya secara molekul dan secara apalagi. Selanjutnya, maka jangan mudah ikut-ikutan karena banyak yang nggak bisa dipercaya. Nah, bener juga nih. Iya. Dimana kan di sosmed itu kan kebanyakan mungkin bahasanya apa ya, stranger kali ya Kak, dimana orang-orang yang mungkin nggak kita kenal pun ya bisa lihat postingan kita kayak gitu. Itu poin kali ya. Betul banget. Habis itu lanjut lagi, yang salah sih adalah kitanya yang tidak berhati-hati dalam bersosial media.
Emang teman-teman mau disalahin sebagai perempuan? Kira-kira siapa yang salah? Gak mau. Yang terakhir, ini masuk dari WhatsApp. Ya, ini tentang privasi, terkhususnya pada kasus di IG yang sekarang suka nge-share foto, info, dan lain-lain. Jadi di sini dia beranggapan, aku lebih pakai prinsip yang segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik katanya. Ya, to make it simple, itu fun-fun aja sebenarnya. Baik yang men-share maupun yang mengkonsumsi. Awal-awalnya pun enjoy aja, penasaran lihat apa yang orang-orang share. Tapi lama-kelamaan jadi overuse. Overuse ini maksudnya kayak jadi make terus-terusan. Overshare, ngebagiin terus-terusan, dan lama-lama mungkin para pengguna karena kelewat enjoy, melewati batas dari secukupnya itu, dan mulai berlebihan dalam pemakaiannya. Dan yang menyangkut hal-hal privasi pun tershare lah. Maksudnya, balik lagi ke poin awal, sebenarnya ini nggak akan menjurus ke hal privasi. Dan serius, selagi kita nggak berlebihan dan bisa mengendalikan. Tahu batas sampai mana yang harus kita share, mana tidak. Tahu batasannya, katanya yang terakhir ya kan. Kalau ngomongin soal batasan, dari tadi nggak ditutup kameranya ya Allah. Kalau soal batasan, kalau soal tahu batasan, kayaknya mengenai batasan itu orang-orang masing-masing beda kayaknya ya, dimana kan relatif gitu. Kalau kita mau nyebutin batasan, misalkan batasan makan bakso deh Kak. Misalkan ada nih, aku suka makan baksonya pedes, yang lain nggak suka makannya baksonya pedes gitu. Kan relatif ya, batasannya mungkin ya suka-suka gue dong gitu loh, gue sukanya kayak gitu, nggak mungkin ya kita menjudge kayak Maya lu nggak suka makan bakso yang pedes kayak gitu loh, dasar kaum apa gitu, tiba-tiba kita sudah mengkotak-kotakkan, memunculkan gitu ya kan. Ya namanya zaman sekarang kan ya, apa yang nggak ada. Mungkin gitu aja sih Kak. Tadi udah dijelasin, mungkin Kakak bisa masuk ke pembahasan hari ini, silakan. Ya. Ya, sebelumnya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di sini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk ngumpul bareng teman-teman lagi gitu ya. Agenda rutin Yuki setiap minggu. Kali ini kita akan membahas tentang tadi ya yang udah sempat disinggung juga, privasi gitu ya. Judulnya itu dunia tanpa privasi. Ya karena sekarang kan semua itu udah dunia itu udah nggak ada batasannya gitu ya. Di internet itu dunia itu udah nggak ada batasannya. Bahkan kita bisa ngelihat, bisa ketemu gitu ya, bisa ngobrol sama orang-orang dari belahan dunia lain itu dengan gampang gitu ya melalui internet ini, dan banyak aplikasi-aplikasi pendukung lainnya gitu kan. Jadi kita pun gampang gitu ya untuk share-share info ya, untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah tuh. Nah, sambil di share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Ya, iya. Ya. Nah, di sini ya. Sekarang tuh lagi rame banget penggunaan fitur @yours di Instagram. Di fitur ini kita bisa memberikan berbagai macam pertanyaan, dan bisa saja pertanyaan tersebut termasuk hal yang bersifat pribadi. Nah, mungkin teman-teman juga sebagian sudah mengikuti trennya, sudah mencoba mungkin. Coba sharing dong, siapa sih yang udah pernah nih nyoba fitur ini? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Kak. Iya. Ada yang mau share? Ya, siapa tahu dia yang punya pengalaman. Mungkin
bukan pengalaman sendiri deh teman-teman, mungkin lihat teman yang lain, mungkin postingan dan lain-lain. Kira-kira kalau yang teman-teman temuin itu dia at yours apa nih? Baru lihat fitur ini, Kak. Malah belum pernah lihat juga. Kalau nggak Masya Allah. Iya. Yang lain? Aku aja deh, Kak. Mungkin ini kali yang paling parah, mungkin ini guyonan aja kali kayak orang-orang. Tiba-tiba ada orang yang bilang at your nomor NPWP lah, nomor rekening plus passwordnya lah, nomor apa gitu. Itu kan keterlaluan banget ya kan. Frontal ya. Ya. Jadi banget kan kalau yang kakak tunjukin kan cuma berapa jarak umur pasangan, foto. Tapi kalau tanda tangan kayaknya udah cukup ini sih ya Kak, udah lumayan ekstrim ya namanya tanda tangan. Iya. Nggak tahu, apalagi namanya digital kan bisa aja makanya tanda tangan kita di capture sama orang. Kan. Iya benar banget ya. Jadi di sini tuh banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di at yours ini. Ada yang nanyain jarak umur kamu dan pasangan, bahkan profil WA gitu kan. Yeah. Itu kan sesuatu yang pribadi banget kan. Terus sampai nama anak gitu kan. Ya banyak deh. Nah tapi di sini banyak juga loh yang mereka dengan sukarela gitu ya mengikuti tren ini. Nah, selanjutnya, aman nggak sih memberikan data pribadi? Nah, ini infonya dari Kominfo ya, mengingatkan potensi bahaya dari fitur at yours, yakni adanya modus kejahatan cyber dengan teknik social engineering. Tahukah kamu, informasi yang diminta dan kita bagikan jika dikumpulkan bisa menjadi kumpulan data pribadi. Data pribadi yang kita sebarkan ke dunia maya berpeluang untuk disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Social engineering adalah teknik memanipulasi psikologi agar individu atau grup mau melakukan sesuatu atau menyerahkan informasi tertentu secara sukarela. Teknik tak hanya digunakan di media sosial, tapi juga di layanan komunikasi lainnya. Jadi itu sekilas info mengenai tadi ya, yang disebut dengan social engineering. Nah, karena tadi info-info itu udah di-share gitu ya, seperti nama panggilan, itu kan sesuatu yang benar-benar pribadi banget dan hanya orang-orang terdekat ya yang tahu. Nah, ini dimanfaatkan gitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Salah satunya ada yang melalui telepon dengan mengaku sebagai customer service atau staf instansi bidang keuangan suatu perusahaan. Mereka akan meminta data pribadi korban. Bisa juga dengan mengirimkan link tautan melalui aplikasi pesan atau email yang mengarahkan korban ke website phishing atau upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang pernah dapat broadcast kayak bisa dapat pulsa gratis atau kuota data gratis gitu kan. Banyak ya yang kayak gitu dan akhirnya diarahin ke sebuah website yang di situ harus masukin data dulu nih, nama, terus bisa jadi email gitu ya, nomor telepon dan lain-lainnya. Nah, itu dimanfaatkan sebenarnya sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab untuk tadi ya melakukan kejahatan. Padahal nyatanya pulsanya pun kita nggak dapet gitu ya. Kuota datanya kita nggak dapet gitu. Ya, Kominfo menjelaskan para pelaku social engineering ini mengincar data pribadi korban untuk mendapatkan berbagai akses ilegal seperti rekening bank, dompet digital, hingga mendaftarkan korban ke aplikasi-aplikasi ilegal seperti peminjaman uang ilegal dengan mengatasnamakan data pribadi korban. Nah, ini kan bahaya banget ya. Banyak juga kan sekarang yang kasus-kasus pinjaman online yang mungkin sebenarnya dia nggak minjem tapi tiba-tiba keluar tagihan gitu ya, kalau dia tuh minjem sekian-sekian. Nah, itu bisa karena hal-hal ini juga.
Tuh. Nah, ini beberapa data pribadi yang dapat disalahgunakan. Yang pertama itu nama lengkap, nama kecil, nama ibu, spill nomor identitas, nama pribadi, data biometrik seperti sidik jari, scan retina, dan tanda tangan, dan lain-lain. Terus SIM, nomor paspor, plat nomor kendaraan, alamat internet, protokol. Jadi teman-teman diperhatiin gitu ya untuk jangan sampai nih nge-share data-data pribadi ini tuh ya. Jadi harus hati-hati gitu ya. Yang namanya kita buka internet itu ya nggak boleh sembarangan nyebarin data pribadi. Nah, untuk menghindari penipuan, Kominfo menyarankan masyarakat jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang sedang tren. Jangan sebar atau memberikan data pribadimu kepada siapapun. Bila ditelepon seseorang yang mencurigakan, segera tutup dan blokir nomor tersebut. Simpan data pribadimu dengan baik. Nah, ini nih kasus yang lagi anget-angetnya gitu ya. Baru banget. Jadi ada seseorang yang dia itu nge-share di Twitter kasus dari temannya gitu ya. Pagi tadi teman saya telepon, nangis-nangis abis ditipu. Katanya biasalah penipu yang telepon minta transfer gitu, yang bikin teman saya percaya. Si penipu manggil dia Pim. Pim adalah panggilan kecil teman saya yang hanya orang dekat yang tahu. Terus dia ingat dia abis ikutan ini. Nah tuh, variasi panggilan nama kamu. Ternyata di @yours yang dia ikutin gitu ya, itu disalahgunakan oleh orang gitu ya, yang dia ngaku-ngaku jadi orang terdekatnya dan minta uang 35 juta. Nah, itu kan uang yang sangat besar ya. Dan dia tuh percaya aja karena dia ngiranya ya Pim itu ya namanya nama kecilnya yang hanya sebagian orang tahu gitu, yang dekat sama dia. Tuh, jadi dia ngiranya itu adalah orang terdekatnya, padahal orang lain gitu ya, yang dia itu berniat untuk menipu. Ya, ternyata hal-hal yang sepele kayak gitu bisa nyebabin kasus kriminal yang ya besar kayak gini. Bukan uang 35 juta itu nggak sedikit ya. Cuma Kak, gak habis pikir aja ya Kak, maksudnya dengan sebutan nama dia dengan mudahnya transfer uang ke orang lain gitu. Apa mungkin dia disentuh secara emosional kali ya Kak, yang kayak Kakak bilang tadi kan? Iya, mungkin. Ya, kan Karena di sini kan Mm-hmm. nggak dijelasin rincinya juga ya. Maksudnya si penelponnya itu ngomong apa aja nggak dijelasin dengan rinci gitu. Tapi pasti iya kan, kalau yang kita tahu ya, terkadang kan ada telepon-telepon yang bilang keluarganya kecelakaan atau apa iya. gitu kan. Keluarganya masuk Polres gitu ya kan. Masuk rumah sakit gitu kan. Itu kan ngebuat kita jadi panik ya. Panik dan ya udah tuh. Pasti bakalan ngeluarin uang berapa aja gitu. Ya, selanjutnya, kenapa sih kok mereka mau memberikan data pribadinya? Gitu ya. Selain tadi ya, karena alasan-alasan psikologis tadi. Nah, di sini seperti yang tadi udah disinggung di awal gitu ya, alasan yang pertama adalah karena cara yang dilakukan mereka itu disebut yang namanya itu social engineering. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologi agar individu atau grup mau melakukan sesuatu yang menyerahkan informasi tertentu secara sukarela. Teknik tak hanya digunakan di media sosial, tetapi juga di layanan komunikasi lainnya. Nah, ini juga sering digunakan orang-orang bank gitu ya. Dan pokoknya kayak sales-sales gitu ya. Biasanya kan mereka juga menawarkan hal-hal seperti itu ya, untuk apa? Untuk tadi menawarkan seperti pinjaman, terus produk-produknya mereka gitu ya. Nah, yang alasan kedua adalah fenomena yang namanya FOMO. FOMO atau fear of missing out. Adalah rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu.
sebuah perasaan cemas dan takut yang timbul di dalam diri seseorang akibat ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Rasa takut ketinggalan ini mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa orang lain bersenang-senang menjalani kehidupan yang lebih baik atau mengalami hal-hal yang lebih baik. Salah satu penyebab FOMO yaitu penggunaan media sosial. Ya, berkembangnya teknologi saat ini menjadikan kita dapat dengan mudah menerima jutaan informasi di luar sana. Contohnya melalui Instagram dan aplikasi yang sedang digemari. Ya, jadi ini ya, FOMO ini salah satu penyakit yang dialami masyarakat sekarang. Benar nggak? Atau salah satu dari kita ada yang seperti ini? Yang kalau ketinggalan tren tuh kayaknya rasanya gimana gitu. Mungkin buat teman-teman yang penggiat sosmed mungkin bakalan ngerasain hal itu kali ya. Dimana kan entah emang dia aktif dalam bersosial media dan lain-lain, dimana kan mau nggak mau harus ngikutin apa yang lagi hype ya kan Kak. Entah mungkin dari segi teman-temannya, lingkungannya, circle-nya yang bakal bahas, jadi mau nggak mau ya harus tetap update kayak gitu ya kan. Ya apalagi mungkin kalau nggak update tuh bakalan diledekin, kudet loh gitu ya. Nggak nyambung kayak gitu. Iya benar. Biasanya kan ngomonginnya seputar itu ya, seputar tren. Terus kalau misalkan teman-temannya lagi ngobrol, tiba-tiba kita nggak nyambung gara-gara kita nggak tahu tren apa sih gitu kan. Rasanya kan kayak hidup di dalam goa gitu. Nggak tahu apa-apa. Iya. Iya. Ya, selanjutnya. Nah, di dalam Islam gitu ya, juga dijelaskan manusia itu memiliki gorizah atau naluri. Nah, naluri itu ada 3 ya. Naluri nau, itu adalah naluri rasa keibuan, rasa iba, kasih sayang gitu ya. Terus juga yang kedua itu gorizah tadayun, naluri mengagungkan sesuatu. Nah, yang satu ini merupakan naluri yang membuat setiap diri memiliki rasa ingin mengagungkan sesuatu. Ya, secara naluri ini bisa disebut dengan naluri beragama. Dan yang terakhir adalah gorizoh bako. Ya, ini adalah naluri mempertahankan diri. Nah, contoh dari naluri ini adanya rasa marah, berani, rasa ingin berkuasa, rasa ingin memiliki sesuatu, dan rasa ingin eksis, dan lain-lain. Nah, jadi dalam konteks pembahasan kali ini, gorizah bako itu naluri mempertahankan diri adalah pendorong kita untuk mengikuti trending at your study, ya kan? Pengen eksis, pengen dibilang gaul gitu ya, nggak mau ketinggalan tren. Nah, ini akibat adanya ya naluri bako ini di diri kita. Tuh. Padahal sebenarnya kan kalau kita berlebihan tadi gitu ya, memberikan informasi pribadi gitu ya, itu kan berbahaya kan untuk kita sendiri. Nah, ada hadis juga gitu ya mengenai hal ini dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada beberapa pendapat tentang pemaknaan doror dan diror. Ada yang memaknai doror itu perbuatan yang membahayakan diri pribadi, sedangkan diror adalah perbuatan yang membahayakan orang lain. Ada lagi yang memaknai doror adalah perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan kepada orang lain, sedangkan diror adalah membalas kerusakan dengan kerusakan lain, baik disengaja maupun tidak. Al-Khoshani mengartikan doror itu perbuatan yang menguntungkan diri pribadi, tetapi mencelakakan orang lain. Sedangkan diror adalah perbuatan yang tidak menguntungkan kepada diri pribadi, tetapi bisa membahayakan orang lain. Ibnu Utsaimin mengartikan doror itu perbuatan yang membahayakan tanpa disengaja, sedangkan
Diror adalah perbuatan yang membahayakan yang direncanakan terlepas dari berbagai pemaknaan tersebut, baik doror maupun diror dilarang oleh ajaran Islam. Nah, berkaca dari kasus yang tadi gitu ya, baik yang membuat itu kan membahayakan orang lain, dan yang mengikuti itu kan membahayakan diri sendiri. Nah, itu kan termasuk doror dan diror tadi ya. Jadi sebenarnya dari tren itu gitu ya, selama itu yang di-share itu bukan info pribadi gitu ya, hanya info-info yang umum berkaitan mungkin dengan hobi gitu ya, mungkin itu nggak masalah gitu ya. Tapi ketika sudah menyinggung informasi pribadi, nah itu seharusnya jangan dilakukan gitu ya. Baik yang menge-share ataupun yang ikut gitu ya, mengikuti at yours-nya tadi. Tuh. Ya, sayangnya meskipun kejahatan di internet ini sangat berbahaya, pemerintah belum menganggapnya serius. Kecuali memang ada laporan gitu ya, kayak yang tadi tertipu 35 juta itu. Nah, itu kan dia kan melaporkan gitu. Tapi kan kalau misalkan nggak ada laporan, ya sudah gitu ya, pemerintah cuma sekedar ngasih himbauan aja gitu ya. Nah, dalam kasus ini pemerintah tidak menanganinya dengan serius. Maka dari itu, kasus kejahatan yang terjadi di internet sulit dikendalikan. Pemerintah hanya memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati saja. Padahal seharusnya keamanan data pribadi masyarakat harus benar-benar dijaga demi keamanan masyarakat. Negara semestinya menggunakan semua perangkat yang bisa diberdayakan untuk mengatasi kebocoran yang terus berulang. Misalnya dengan memberdayakan polisi cyber, membekali mereka dengan kemampuan menggunakan teknologi canggih guna melindungi setiap data penting masyarakat. Bukan hanya menjadi polisi cyber sebagai pengawas kaum muslimin dalam melakukan dakwah via media sosial. Ini benar banget gitu ya. Banyak juga kan kasus-kasus yang dia nge-share tentang dakwah terus ditangkap gitu ya, karena mungkin dianggapnya radikal oleh pemerintah gitu. Tetapi melindungi kaum muslim dari segala bentuk tindakan kriminal dan menyalahgunakan data pribadi. Maka dibutuhkan solusi yang tokcer, bukan hanya menambal dengan RUU PDP, melainkan mengganti sistem lemah yang menjadikan landasan negeri ini dalam mengurusi rakyat, yaitu mengganti sistem demokrasi yang bobrok dengan sistem Islam yang kuat, mampu melindungi seluruh rakyat. Ya, jaminan keamanan masyarakat dalam Islam. Islam mewajibkan negara memberikan jaminan keamanan bagi setiap individu rakyat. Keamanan data pribadi juga termasuk bagian dari hak rakyat yang harus dilindungi oleh negara. Dalam khilafah, rakyat benar-benar merasa kehidupan yang diselimuti perasaan aman dan nyaman. Bahkan, Will Durant dalam buku The Story of Civilization menilai para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Tak diragukan lagi, kemampuan para khalifah memimpin dunia sungguh sangat mengagumkan. Kita berharap memiliki pemimpin yang amanah, bertakwa, dan memiliki kualitas seperti para khalifah sebelumnya yang gigih menjaga keamanan negara, seperti halnya Nabi Ibrahim yang sangat peduli terhadap penduduknya, agar dilimpahi rezeki serta rasa aman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Nah, jadi di sini gitu ya, untuk mengatasi hal-hal seperti ini gitu ya, akibat dari adanya sebuah aplikasi gitu ya yang
di situ kita bisa share apapun gitu ya, itu kan mendorong kita gitu ya untuk tadi ya overuse gitu ya, jadi penggunaan secara berlebihan gitu, yang seharusnya itu untuk share-share hal-hal yang umum saja gitu ya, tapi digunakan untuk hal-hal pribadi gitu yang nggak disadari sama penggunanya tuh. Nah, makanya di sini bukan hanya tanggung jawab secara individu aja gitu ya untuk mengerem diri gitu ya biar nggak terlalu sharing hal-hal yang pribadi, tapi juga di sini tanggung jawab pemerintah gitu ya sebagai pelayan rakyatnya gitu ya untuk menjaga keamanan informasi gitu ya dari setiap masyarakatnya tuh. Iya, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti teman-teman bisa juga tanya-tanya ya setelah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Kak Silvi yang sudah menyampaikan materinya. Pertama kan Kak Silvi sudah menjabarkan fakta ya kan tentang apa sih yang terjadi dengan fitur at yours tadi. Ternyata mungkin di sini kita menilainya mungkin hal yang sepele kali ya, di mana kita tuh nge-share atau enggak spill. Kalau bahasa Inggris itu spill itu istilahnya apa ya artinya Kak? Kayak mengeluarkan, mengungkapkan gitu. Spill tadi jarak umur kamu dengan pasangan kayak gitu loh. Habis itu nama kecil kamu atau enggak berapa jumlah anaknya berserta namanya gitu. Mungkin itu hal-hal sepele aja ya mungkin bagi kita gitu ya. Ternyata yang kayak Kak Silvi bilang tadi itu tuh bisa menimbulkan kejahatan apa tadi Kak? Kejahatan. Iya, kejahatan di internet ya, kejahatan cyber. Iya. Aku sebenarnya mungkin aku dulu kali ya yang berbagi pengalaman. Jujur sebenarnya aku diri ini pengen ikutan kayak gitu loh. Tapi waktu itu ikutannya itu at yours-nya skill-nya itu bukan skill yang data pribadi. Mungkin teman-teman bisa mengkategorikan sendiri ya data pribadi itu. Kak Silvi tadi kan juga udah jelasin misalkan kita bisa tuh yang namanya berbagi mungkin hobi. Mungkin hobi di sini mungkin film yang kita sukai, apa yang terakhir kita tonton, buku yang lagi kita baca, ya kan? Atau mungkin quotes atau bahkan yang lain-lainnya gitu yang mungkin ibaratnya kita bisa memberikan kemanfaatan ke orang lain ketimbang kita tuh ngasih tahu hal-hal pribadi kita gitu ya kan. Nah aku tuh sempat mau ikut kalau nggak salah itu spill lock screen HP atau wallpaper gitu, wallpaper HP kan. Tapi aku mikir lagi kalau aku nge-screenshot wallpaper HP aku, wah ketahuan ini aku pakai aplikasi apa aja ya kan. Maksudnya terlepas setiap orang relatif ya, yang kayak Kak Silvi bilang ya mungkin bagi orang itu mungkin nggak masalah dan yang lain-lain. Tapi pas aku pikir-pikir lagi, wah ketahuan juga nanti ya gitu. Kita kan nggak tahu apa yang bakal terjadi kan ya. Mungkin kita menganggapnya itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bagi orang lain, ya mungkin membuka peluang kejahatan, peluang penipuan, memanfaatkan yang lain-lain. Terus juga abis itu yang udah Kak Silvi jelasin tadi kan soal Goriza gitu. Jujur lagi, sebenarnya aku pengen ikutan itu di hati kecil tuh emang pengen pamer Kak, jujur Kak. Pengen pamer gitu, maksudnya kayak kepo juga sih orang-orang tuh pakai lock screen-nya apa sih gitu loh. Aku tuh juga pengen pamer aja gitu pakai lock screen, tapi ya terlepas itu ya kayak tanggapan tadi, mau nggak mau kita harus mikir 2 kali kan, mikir panjang kali lebar kali tinggi sebelum melakukan sesuatu. Nah iya juga, ketimbang kita ujuk-ujuk ikut-ikutan ya padahal kita nggak tahu arahnya kemana ya kan, yang mana mungkin jadi bumerang menjerumuskan kita. Nah kayak gitu. Mungkin sebelum masuk sesi tanya jawab kita dokumentasi dulu ya Kak. Yang dokumentasi siapa? Nggak ada yang pakai laptop ya. Iya. Screenshot. Oke, udah masuk dokumentasi ya? Iya. Iya. Kak. Ya, silakan diaktifkan dulu videonya. Iya, harus diaktifkan. Di sini pesertanya cukup banyak ya, ada 700 orang ya Kak. Ya teman-teman tolong diaktifkan kameranya.
Masya Allah. Tolong tunjukkan kepada dunia, kepada Mulai warganet ya. yang Oh, si Silvi gambarnya hilang. Hilang, Kak. Ayo. 1, 2. Senyumnya dong. 1 lagi. 1, 2. 1, 2. Oke. Ini 1, 2, 1, 2 nggak Yang ganti kedua, gaya? 1, Oh, 2. iya. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, udah selesai dokumentasinya. Kita lanjutkan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau enggak mengeluarkan pendapat kayak gitu. Mungkin mau cerita gitu. Aku sebenarnya sempat nemuin juga, aku baca di sosmed orang, influencer itu bahas ini juga Kak Silvi. Sekarang at yours ini ternyata jadi bumerangnya buat kita-kita. Terus ada komentar gini, tanpa sadar gitu, kita itu pasti suka cerita gitu ke orang terlepas dari aplikasi ini ya. Contohnya kayak kita naik ojek online. Kita kan suka ngobrol tuh, entah sama drivernya dan lain-lain gitu loh. Ada salah satu akun nemuin, dia itu ternyata pengalaman tanpa secara nggak langsung itu dia tuh kalau ditanya-tanya suka jawab gitu loh, walaupun itu hal pribadi. Jadi kita kayak ngobrol gitu loh sama drivernya. Nah itu tuh malah tanpa sadar, kita nggak tahu ya, terlepas mungkin tata krama bersosialisasi dan lain-lain, mungkin dari secara psikologi kan pasti kita nggak nolak ya buat ajakan obrolan orang gitu, saling sapa dan lain-lain. Nah tanpa sadar kita malah ngebongkar privasi kita juga kayak gitu. Nah ada juga kejadiannya dulu, fitur kalau nggak salah fitur Gojek dulu kan bisa ngeluarin nomor kita sama drivernya kan, drivernya bisa nelpon kita kan. Tapi sekarang fitur itu udah dihapus, jadi kita nomor kita nggak ketahuan, nomor si driver juga nggak ketahuan. Jadi sebelum fitur itu dihapus, katanya sempat ada customer yang dikejar-kejar sama drivernya, Kak. Jadi diajak chattingan gitu, terus entah disamperin apa-apa. Oh iya, gitu. iya benar. Ada yang kayak gitu, maksudnya kayak. Iya, temanku juga pernah kayak gitu. Wah, ada teman kakak juga ngalamin. Iya. Iya, makanya mungkin jadi si customer ini mungkin udah merasa gak nyaman kali ya, mungkin kayak ya karena si drivernya ini udah bisa akses nomor dia, di mana nomornya itu entah terhubung sebagai WhatsApp dan lain-lain gitu ya, jadinya ke Uber gitu loh, kayak sebegitu gimana ya, makanya gitu. Iya, emang bener banget sih. Kalau udah tahu nomor telepon itu bisa ngehubungin ke sosial media kita yang lainnya gitu ya. Mungkin dari WhatsApp, terus juga Telegram gitu ya. Mungkin di WhatsApp udah diblokir nih, ternyata Telegram belum. Iya, aduh ini belum. Masih. Iya. Iya ya, jadi gitu. Sebegitu loss-nya ya dunia kita ya. Aku tiba-tiba gitu ya, Kak. Iya, makanya. Iya. Aku jadi kepikiran gini, Kak. Aku kan pakai nomor aku tuh emang udah lama banget. Ibaratnya masih berapa digit gitu loh. Pas aku inget-inget lagi, kenapa ya aku suka dapat nomor-nomor penipuan yang kayak Kak Silvi bilang tadi kan, ya bisa berupa link, orang pinjol, atau enggak kayak orang testimoni pinjol juga gitu. Tapi dia ngirim ke nomor aku. Pas aku muhasabah lagi, cialah muhasabah gitu ya kan. Pas aku inget-inget lagi dulu itu, aku tuh suka ikut mungkin kayak entah pameran atau apa, pokoknya daftar-daftar gitulah Kak. Kalau nggak salah terakhir mungkin pameran kali ya. Nah pameran itu kan ada stand-standnya gitu. Standnya itu kan masukin data diri kita sama nomor telepon kan. Terus aku jadi kepikiran, apa mungkin mereka mempergunakan nomor aku itu buat ngirim-ngirimin pesan kayak gitu kali ya. Pokoknya terlepas mungkin kita disuruh ngisi vote apa gitu, tiba-tiba di tengah jalan dulu sebelum pandemi, mungkin teman-teman suka jalan tiba-tiba suka diberhentiin kan sama orang, tiba-tiba ada aktivis yang nanyain gimana menurut pendapat kakak bla 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 bla. Ya terlepas dari itu mungkin aku mikir mungkin dari situ juga ya. Tapi yang kayak Kak Silvi bilang, mungkin nomornya bisa kita blokir gitu loh. Tapi ini kita satu lawan banyak gitu loh Kak. Nomor itu kan yang akses itu kan bukan kita doang gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang aku sampai jengah gitu. Ini SMS, aplikasi SMS ya, mungkin aplikasi SMS sekarang itu mungkin udah nggak begitu dikonsumsi banyak orang ya kan. Mungkin lebih penggunaan internet gitu. Tapi SMS itu tuh selalu rame, penuh gitu. Ya itu,
ya pinjol lah, apalah penipuan. Iya bener. Ya ampun kayak gitu loh. Ini nggak ada yang lebih berfaedah apa ya SMS aku itu tanya kabar kayak apa kayak ngajak jalan kayak ini kayak ya ampun gitu loh. Iya. Bahkan tadi karena udah saking ramenya ya, yang fitur at yours tadi itu sampai pihak Instagram itu menghapus Iya betul. fitur tersebut gitu ya. Karena ya itu dikhawatirkan tadi Jadi banyak teman-teman kasus-kasus lainnya. yang mungkin abis denger kajian ini mau coba mau praktek mungkin udah nggak bisa kali ya. Udah Kak. nggak bisa. sorry ya. Ternyata udah dihapus sama Meta. Teman-teman kalau mau tahu Meta itu induk perusahaannya di mana dia naungin Facebook, Instagram, sama WhatsApp ya Kak? Apa ada lagi? Twitter enggak ya? Enggak. Oh, cuma Instagram sama WhatsApp aja. Iya, Facebook juga. Jadi dia udah satu perusahaan lah kayak gitu. Nah, si Meta ini udah mencabut atau menghapus yang tadi fitur yang tadi yang Kak Silvi bilang kayak gitu. Jadi ya mungkin udah banyak terjadi penyalahgunaan yang merugikan. Nah, kok dipikir-pikir ya, kalau kita mau membandingkan, kan Meta itu kan ibaratnya punya orang luar negeri ya Kak gitu. Yang kayak Kakak jelasin tadi, harusnya, Meta itu berarti kategorinya swasta kan ya Kak, bukan negeri. Iya. Iya. Harusnya khususnya, tadi kan ada di tanggapan juga ada komentar kan, harusnya pemerintah ikut bertanggung jawab untuk mengurusi gitu. Oh, ada yang komen di Instagram masih bisa akses at yours. Tadi aku habis nyoba nggak bisa, Kak. Coba cek lagi. Mungkin ini kali ya. Di-update. Yang berkaitan sama gambarnya itu loh, share gambarnya itu yang dihapus mungkin. Mungkin, tapi yang tadi kita bahas tadi, kita kan membaca artikelnya, kurang lebih artikelnya 3 hari yang lalu di-uploadnya. Aku juga tadi habis ngecek sih, mau nyobain kan masih ada at yours-nya apa enggak. Ternyata enggak ada, nggak tahu deh, mungkin teman-teman yang lain mungkin masih bisa akses fitur itu apa gimana, mungkin Instagramnya belum di-update apa gimana. Wallahu a'lam. Jujur kalau di aku belum, udah nggak bisa. Punya aku belum di-update again tuh. Mungkin aplikasinya belum di-update nih. Mungkin bisa coba dulu mungkin dipuas-puasin. Tapi yang bermanfaat ya, jangan yang kayak Kak Silvi tadi bilang spill nomor rekening plus passwordnya dan lain-lain ya. Boleh kalau ke aku. Nomor rekeningnya aja kan ya pakai password. Kan. Ya, mending udah di-spill mau ditransferin ya kayak gitu. Nggak dipakai buat penipuan. Sedih banget sih. Mungkin gimana teman-teman yang lain punya pengalaman, nggak harus pengalaman sendiri, mungkin pengalaman teman yang lain kayak gitu. Mungkin lihat influencer yang lain juga. Kak Falza, gimana Kak Falza nih yang on cam? Sebagai penggiat sosmed, rata-rata kita itu penggiat sosmed kan ya, tapi mungkin beda ya, maksudnya ya beda dari segi pemakaian dan lamannya, kondisi sosmednya gitu. Sosmed itu harus dikondisikan loh teman-teman, maksudnya tergantung apa yang kita follow, apa yang kita lihat ya itu kurang lebih mencerminkan kayak gitu. Jujur aja sih kalau aku sih belum pernah nyoba si at yours ini ya gitu, baru pernah lihat teman-teman yang lain ada yang nyoba gitu, dan sama dia tuh di-share lagi ke status WA gitu kan, jadi kan aku bisa lihat tuh. Tapi kalau untuk nyoba sih belum pernah sih. Gimana teman-teman di sini pada nyoba belum? Mungkin pengalamannya. Izin kita nunggu. Iya Kak Falza, lanjut. Kalau aplikasi itu pernah sih ngelihat beberapa teman itu pakai, cuman kalau coba sendiri emang nggak pernah kayaknya. Aku belakangan ini ya, nanti dulu deh kepoin yang yang filter baru itu kayak, aduh nanti dulu deh gitu. Karena pasti perubahan dari media sosial itu kan, masya Allah begitu,
banyak banget perubahannya gitu, karena saking banyaknya minat orang-orang untuk menggunakan media sosial itu gitu. Pasti yang punya media sosial juga ingin menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan kan kalau filter itu kan bisa kita buat sendiri ya katanya. Iya. Ya. Bisa. Kita bisa Nah, berkontribusi, bisa pakai tool kita jadinya gitu. Maksudnya ada tandanya ini hasil kita dari loh. Gitu. siapa gitu kan. Bahkan ada yang dibikinin konten gitu. Nah iya itu pasti gitu ya. Dari sosial media pasti mengupdate dirinya, mengupdate aplikasinya itu untuk lebih menarik bagi penggunanya. Nah, tapi yang memang perlu dikhawatirkan ya, apalagi yang itu kan kita bermain di data ya. Kalau aku tuh ngambilnya gitu, kita tuh bermain di data gitu. Jadi kayak pernah nggak sih ngelihat dari misalnya dari media sosial itu bisa kayak menebak kita itu karakteristiknya berapa, kita tuh kayak jadi orang pemalu, pendiam, itu kan pernah ada ya? Introvert, extrovert gitu ya. Nah, itu dia. Nah, itu permainan data. Nah, kalau misalnya dilihat dari itu berarti dalam penggunaan media sosial pun sebenarnya data kita tuh dikelola gitu. Kan ada pilihan juga kan mau di-share atau di-keep untuk kita aja gitu kan. Nah, itu secara enggak langsung apa yang kita lakukan di dunia internet itu pasti mereka orang-orang itu sudah mempunyai data kita nih. Jadi kita tuh memang harus hati-hati sih, benar dalam menggunakan media sosial. Benar kata Kak Hani tadi, harus dikondisikan gitu. Karena coba deh lihat story-nya Instagram Hani gitu sama aku pasti beda jauh gitu. Karena apa yang kita konsumsi itu beda gitu. Kalau misalnya aku kebanyakan kartun-kartun anak-anak gitu karena konsumsinya kebanyakan itu gambar-gambar atau hal-hal yang kayak satisfying gitu. Entah kalau Kak Hadi itu isinya apa gitu. Nah itu kan aku melihatnya dari data ya. Misalnya kalau dari Facebook gitu contohnya atau media sosial lain, nggak semua ternyata ya nggak semua teman yang upload itu bisa kita lihat gitu. Jadi hanya beberapa persen aja yang bisa kita lihat. Kayak misalnya, apalagi di Facebook ya, aku tuh buka media sosial, salah satu berharapnya bisa tahu kabar dari teman-teman gitu. Tapi belakangan ini kok jadi kayak grup semua gitu yang muncul di beranda, jadi males buka gitu. Setelah dilihat lagi, diupdate lagi, oh ternyata memang harus dipilih gitu menu yang terbaru. Kan ada ya, kalau di Facebook aku tuh masih buka, harus pilih menu terbaru, baru status-status temen aku yang baru misalnya 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu gitu, itu baru kelihatan. Kalau enggak, itu yang akan dimuncul di beranda adalah 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu gitu. Nah, kalau dari segi data ya, kembalikan lagi ke segi data dari media sosial itu kita orang yang mempunyai aplikasi tersebut, misalnya Instagram yang megang siapa gitu, pemiliknya gitu di perusahaan Meta misalnya. Nah, itu bisa tahu karakteristik kita pun nanti ketika misalnya kita belanja online gitu, bisa iklannya tuh muncul di media sosial kita. Padahal kita tuh nggak ngapa-ngapain gitu di Instagram gitu. Seakan-akan kayak itu tuh bisa ngebaca pikiran kita gitu. Iya, betul. Makanya itu sekarang itu nggak bisa dianggap sepele lah gitu. Maksudnya ya udah media sosial aja gitu. Bahkan yang cuman chat doang gitu ya, chat doang. Misalnya kita lagi ngomongin laptop gitu ya. Aku sama Kak Silvi lagi ngomongin laptop. Nah, tiba-tiba ada iklannya laptop gitu. Kan kok bisa sih? Kan kita tuh akan menimbulkan ketertarikan untuk buka lagi. Nah, bahkan itu untuk bisa beli, Kak. Kan itu kan iklan. Bahkan untuk beli. Beli sih. Gimana ya? Ya, mungkin awal itu Iya. ada kali. Ya.
selanjutnya untuk membeli. Nah, itu bisa merubah pola pikir kita sih sebenarnya. Jangan tadinya nih fokus gitu ya, misalnya ke Instagram mau update status untuk dakwah gitu. Tapi karena lihat iklan tersebut, kita jadi tergoda gitu, membuka hal-hal yang lain. Nah, itulah dari media sosial itu bisa merubah pola pikir kita, berubah jadi kebiasaan dan kita tuh jadi nggak fokus gitu. Yang awal kalau aku pribadi ya dulu awal buat Instagram itu apa sih ya untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan gitu. Kalau misalnya eh kalau misalnya nggak buat itu, buat apa lagi gitu. Soalnya aku orangnya introvert, bukan mengaku ya, lebih suka sesuatu yang aku alamin tuh aku simpan sendiri gitu. Tapi karena ada dakwah di situ, ada kebaikan di situ, ya wes lah buat gitu. Nah, tapi akhir-akhir ke sini, nah apalah yang terjadi kalian tahu sendiri ya. Yang pengguna media sosial itu bagaimana. Begitu Kak. Sharing aja. Iya, benar. Jadi ujian ya, niatnya awalnya jadi dakwah, tapi lama-lama ya terbawa kayak gitu. Sebenarnya ya setiap orang kan emang niat baik ya, jujur ya, niat baik. Mungkin secara logisnya aja nih niat baik kan. Misalkan contohnya aja nih, aku juga pengalaman misalkan kayak pakai ciput nih teman-teman kan. Pakai ciput kan sepele kan ya, paling dapatnya 5.000, 10.000 ya kan. Tapi orang-orang di luar sana lebih memilih untuk berhijab, menggunakan himar, tidak pakai ciput ya kan. Alasannya pasti kan, kalau pakai ciput itu, ya ampun aku tuh pusing Kak. Temen aku ada ngomong gitu, aku tuh kalau pakai ciput tuh pusing kepala aku, ada yang ngomong kayak gitu. Kupingnya sakit. Nah, kupingku sakit, ya. Terus apa lagi ya, gerah, kayak gitu. Terus aku giniin, pakai ciput itu kan sebenarnya jadi lebih rapi lagi, maksudnya gini loh. Emang mau nggak mau ya, kita kan emang kalau mengejak sesuatu itu nggak mungkin kita, siapa sih yang mau langsung disuruh kayak, Kak Silvi pakai ciput, kayak gitu loh. Tanpa ada alasan jelas, tanpa ada kayak, pasti kita nanya, kenapa sih ini orang nyuruh-nyuruh, ini juga urusan gue gitu. Ya mau nggak mau kita pendekatannya secara pemikirannya ya kan, diajak gimana sih kayak gitu kan. Esensinya pakai ciput apa sih gitu ya kan. Apakah cuma biar kelihatan solihah kayak gitu loh. Lupa satu SMP kayak gitu. Teman-teman aku Kak. Jadi mereka itu mengkategorikan, apalagi dulu kan aku SMK-nya teknik. Ya otomatis kebanyakan cowok ya. Jadi mereka tuh bilang tuh. Dia tuh kayak Hanifah tuh pakai ciput tuh. Dan kayak lu kayak gitu. Kayak, ya ampun gitu loh. Harus banget dikategorikan gitu loh. Ya dengar dicari esensinya, kalau pakai ciput itu kan auratnya lebih tertutup, lebih rapi dan lain-lain. Dan kayak gini esensinya, kalau mau jadi lebih baik itu pasti sulit kan, ada ujiannya ketimbang jadi jahat ya kan, bukan ketimbang jadi jahat gitu loh, ketimbang jadi jahat maksudnya surga itu mungkin bukan surga deh, penjahat itu mungkin bakal penjara itu mungkin bakalan sepi kali ya kalau penjahatnya itu tuh nggak mau melakukan kejahatan gitu. Sama kayak kebaikan juga, kebaikan itu nggak sembarang orang mau jalanin, makanya diuji dan lain-lain, lebih dimudahkan lah jalan buat yang melakukan hal yang baiknya ketimbang yang baiknya, mungkin gitu sih. Apalagi menggunakan media sosial ya kan Kak, kalau nggak salah di media sosial itu jejak digital kita bisa jadi pertimbangan buat kita daftar ke sesuatu loh, khususnya pekerjaan ya teman-teman. Kalau nggak salah ada orang, mungkin beberapa perusahaan, mungkin aku kurang tahu juga jelasnya gimana, jadi track record kita tuh bakal dicek. Misalkan Twitter, yang paling ramai itu biasanya Twitter ya, maksudnya yang paling digandrungi khususnya kaum elit, mungkin entah bahas politik dan lain-lain, pasti Twitter itu masih ramai kan. Nah biasanya dicek tuh, ini orang gimana sih pribadinya, atau enggak dia tuh interaksi sosialnya baik di media sosial itu seperti apa, jadi tergambar kayak gitu. Kalau nggak salah hal itu kayaknya mungkin secara nggak langsung, mungkin nggak tersebut secara verbal mungkin kali ya dalam perusahaannya ketika kita mau daftar dan lain-lain, tapi hal itu bisa jadi pertimbangan juga teman-teman. Jadi balik lagi, hati-hati bersosial media kayak gitu. Jadi bukan rupa offline kita aja yang perlu dijaga ya, misalnya kayak ini kita harus pakai baju apa lagi nih mau nge-live ya kan, tapi nge-live sekarang juga mau pakai baju apapun nih kayak nggak nyambung nih, bajunya biru kudungnya hijau gitu loh ya kan, nggak peduli gitu. Cuma kalau kita berangkat langsung kan kayak ya ampun nggak nyambung kayak gitu loh. Sekarang itu mikirinnya kayaknya harus gaya duduk apa lagi nih ya buat Zoom selanjutnya ya, yang gitu ya kan. Lightingnya gimana ya? Iya lightingnya benar, ini kayaknya wallpapernya harus diganti deh kayaknya, ini lagi saya tunggu makanya. Apalagi media sosial ya kan, apalagi zaman pandemi gini ya kan Kak,
Kira-kira harus gimana nih? Mungkin Iya. ganti foto profil. Nah, update ya kan. Kadang-kadang suka Mungkin diledekin gak sih kakak sama kayak gini, sama teman kakak kayak gini. Ya ampun, akhirnya nih manusia update juga kayak gitu, kemana aja lu. Padahal kita tuh sering chattingan sama dia gitu loh. Maksudnya tidak resmi mengupdate postingan gitu loh. Tapi di komentar iya, ini kayak gitu. ya aku juga termasuk apa ya? Termasuk orang yang jarang update sih ya, kayak baik status ataupun apa gitu. Kan kalau kayak teman-teman aku tuh kayak bikin kata-kata apa gitu ya, terus di-upload atau Update-nya enggak. juga teratur ya, mungkin ya 3 Mm-mm, kali apa berapa kali, mungkin punya mm-mm. target dari mereka kali ya. Iya. Aku tuh tipe-tipe yang nggak bisa nyusun kata-kata. Iya. Jadinya jarang banget update gitu. Hmm. Paling update tuh apa? Update adik aku gitu. Oh iya Lagi benar. main. Iya benar juga ya. Ya pengguna sosial kan stylenya, media sosial kan stylenya kan beda-beda ya kak. Ada juga yang update-nya ketika lagi kesel doang, buat nyindir orang. Ada juga Iya. yang kayak gitu. Kayak sosial media tuh dianggap jadi apa sih? Tempat curhat gitu ya. Tempat curhatnya dia. Atau enggak tempat untuk menyalurkan ketidaksukaan dan lain-lain juga ya. Saling menyindir juga bisa. Tujuannya itu ya entah ke siapa gitu yang kalau kamu merasa ya udah berarti kamu gitu kali ya bahasanya tidak. Karena aku nggak menunjukkan untuk kamu gitu loh. Ya gimana Jadi ya? sosial media itu bisa menggambarkan diri kita ya, Kak. Mungkin itu salah satu apa sih penyebabnya tadi ya, perusahaan ngecek track record kita di sosial media itu karena sekarang orang semuanya pakai sosial media, dan sosial Ya, media itu pasti betul. menggambarkan kepribadian kita gitu ya. Benar banget Kak. Mungkin lebih sesungguhnya kali ya ketimbang kita di dunia nyata. Soalnya kan suka ada ilustrasi tuh. Ketika di dunia nyata dia tuh gambarnya kucing, pas di media sosial tuh dia tuh singa kayak gitu. Sama kalau pernah lihat ilustrasi itu. Enggak. Ada tuh ilustrasi kayak gitu. Mungkin di dunia nyatanya mungkin dia dianggapnya kelihatannya bagus, baik kali ya. Kayak di media sosial mungkin ya dia mengaung atau lain-lain gitu. Tapi biasanya kan sosial media itu jadi ajang pencitraan. Ya kan kayak gini kak, siapa sih yang mau nunjukin kejelekan kita ya pasti kan nggak mau ya kan, maksudnya pasti maunya lihatnya kebahagiaan, kebagusan gitu. Bukan sarana buka aib lah mungkin kayak gitu, walaupun ada juga orang yang buka secara terang-terangan entah emang cari sensasi. Oh ya, tadi kan kakak juga bahas tentang Goriza. Mungkin kakak bisa bahas lagi nih Goriza apa? Kan tadi yang terakhir itu mungkin lebih cocok ya kak, Goriza apa? Now ya kak? Goriza Bako. Oh iya Bako. Salah satunya kan Goriza untuk mungkin bisa disebutnya menampakkan eksistensi diri kita kali ya sebagai manusia. Ngomong-ngomong nih, kalau orang introvert nih Kak Falda, se-introvert orang pasti mau juga kan dinotis orang lain. Tidaknya sama orang rumah lah kayak gitu, gak mungkin kayak ngendem aja di kamar gitu kan, gak ditanyain kamu udah makan gitu. Se-introvert orang gak mungkin kan sampai kayak aku makan gitu loh. Ini urusan aku kayak gitu, gak mungkin kan kayak gitu. Ya setidaknya gitu loh, pengen menunjukkan loh aku ini ada gitu. Kira-kira apa nih kak hubungannya sama media sosial? Mana nih Kak Falza nih? Jadi mencam Kak Falza orang introvert enggak ya kak? Ini kakak ini kita contohkan aja karena nggak ada orang lain lagi kak, bisa kita kasih contoh. Astagfirullah. Gimana tadi kak? Suaranya kecil tahu di sini. Suaranya kecil? Suara aku kecil. Dari tadi suara aku kecil. Kalau di aku enggak kok. Di HP aku. Hubungan tadi Goriza Bako dengan media sosial. Mungkin kan yang tadi mungkin berdasarkan cerita aku kali ya. Nah, aku aja lah yang ditunjuk. Yang tadi jujur aku pengen ikut at yours itu emang pengen pamer. Maksudnya pengen ikut-ikutan. Di hati kecil aku ya, hati kecil gitu. Pengen sih kayak ikutan kayak orang-orang kepo juga. Orang-orang tuh wallpapernya tuh kayak gimana gitu loh. Apa lebih bagus dari gue? Apakah lebih estetik gitu ya, gimana sih bahasanya? Ya kurang lebih sih gitu. Kira-kira buat kakak gimana sih, gimana sama Goriza Bako? Goriza Bako itu kan salah satunya eksistensi ya. Nah, gini loh.
aku salah satu ngambil contohnya gini. Kalau ada orang yang bilang dia introvert gitu ya, terlepas dia itu orang introvert atau extrovert, dia itu kebanyakan dari kita itu mempunyai media sosial ya. Dan media sosial itu salah satunya untuk men-show up gitu, untuk men-show up diri dia. Entah itu dengan dakwahnya, dengan misalnya karyanya, dengan ya yang suka make up dengan make up-nya gitu kan, atau yang dia suaranya enak bisa buat cerita gitu melalui podcast gitu kan. Nah, media sosial ini memang kesempatan besar banget bagi orang-orang yang di dunia nyata itu dia tidak bisa mengekspos dirinya, di media sosial dia akan bangkit gitu. Karena di media sosial itu kita bisa menyarukan nama. Menyerukan misalnya aku di media sosial bisa aja nama aku tuh adalah si belang atau misalnya si hitam gitu kan, nggak ada yang tahu kalau misalnya itu aku. Nah itu bisa menjadi salah satu wadah untuk orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di dunia nyata beralih ke media sosial. Karena banyak orang yang di media sosialnya itu aktif gitu ya, tapi pas ketemu orang sekitar itu dia pendiam gitu. Kayak orang yang bingung dia tuh mau ngapain gitu. Tapi pas kita lihat cek media sosialnya, nah dia sering update gitu, maksudnya sering ngomong di media sosialnya gitu. Kayak kan kalau kayak mereview makanan, mereview terus barang gitu, itu kan kayak gitu ya. Nah itu salah satu tempat untuk menaikkan eksistensinya seseorang. Nah ini akan sangat bahaya bagi orang-orang yang dia itu belum paham gitu sampai batasan mana sih yang harus diekspos gitu. Kalau itu kan yang aku dengar ya Kak Hani ada yang sampai masalah privasi itu diumbar-umbar gitu. Nah itu sih bahayanya gitu ya bagi orang-orang yang nggak tahu batasan sampai mana sih mengekspos dirinya gitu. Kalau ada ya anak kecil gitu ya yang belum mempunyai standar apa-apa gitu, itu bahkan hal-hal yang dia berkata kasar gitu itu diucapkan di media sosial. Nah dari hal-hal itu nanti didengar sama yang lain gitu, nanti diikutin. Nah itu akhirnya menjadi dosa jariah yang nggak ketolongan gitu akhirnya gitu, karena dari satu akun diikuti sama yang lain, nah kan dosanya kan dari dia gitu. Nah itu sih makanya ketika menggunakan sesuatu kita harus tahu dulu fungsinya itu untuk apa gitu. Pun dengan media sosial hati-hati, dan kita tuh kayak menargetkan gitu, target kita tuh siapa dalam bermedia sosial gitu. Apakah anak-anak, kan kita apa yang di kita itu kan nanti bisa disaring ya kayak tadi apa yang di story kita gitu contohnya itu sama gitu. Kita targetkan apakah ini untuk dakwah kita untuk anak-anak atau untuk remaja gitu, karena berdakwah pun di media sosial banyak yang berkomen gitu. Ada yang seumuran kita gitu, berdakwahnya tetap pakai lu gua gitu. Itu kan biasa gitu kan ya bagi anak-anak seumuran kita seumuran gitu. Nah, mau banget ya seumuran. anggaplah ya gitu. Nah, itu kita lagi pakai lu gua. Nah, itu di komen ibu-ibu yang punya anak. Takut si anaknya soalnya katanya sering nonton video dakwahnya gitu pakai lu gua. Nah itu kan sebenarnya beda target sasaran ya. Nah itu dalam dakwah pun masih banyak yang hal-hal yang tidak sejalan dengan pemikiran. Nah makanya dengan media sosial kita tahu dulu nih batasannya, sehingga eksistensi yang kita ciptakan itu, eksistensi yang orang-orang buat itu bukan sekedar eksistensi terkenal aja gitu, atau media sosial itu cuman sebagai peraup uang gitu, yang dimana cuma dapat pengennya, wah kalau udah sampai 10K
dapat endorsan gitu, ya kan? Iya. Kayak gitu sih. Itu dipilih batasannya dulu, Kak. Buat dapat endorse itu kan juga nggak gampang ya Kak. Kita mesti harus ngejar followers kita kan, di mana ya kan nggak, maksudnya membangun dari awal itu nggak mudah. Maksudnya kayak misalnya kayak Hanifah siapa dah udah endorse aja kan nggak mungkin kan Kak. Maksudnya ya Siapa gitu. juga yang mau ngelihat gitu. Ya makanya butuh perjuangan. Viral dulu kali ya Kak. Iya makanya. Nah, makanya orang sekarang menghalalkan segala cara untuk viral gitu. Apapun dilakuin buat viral. Betul. Baik itu ngerugin orang lain atau ngelanggar syariat, itu nggak peduli gitu. Ini kenapa Kak? Ya Kak Ulan lanjutkan. Iya. Berarti di sini titiknya adalah kita harus tahu ya, maksudnya apa yang lebih layak lah gitu, apa yang lebih layak, lebih pantas kita share ke orang-orang ketimbang hal yang gak layak atau mungkin gak bermanfaat bagi orang-orang kayak gitu ya. Contohnya mungkin yang kayak Kak Falza bilang tadi ya, entah dakwah dan lain-lain. Kalau ada yang komen kayak gini Kak, ini ceritanya aja ya, ada netizen yang julid, dakwah mulu Kak, emang kagak ada konten lain apa gitu. Kira-kira gimana Kak tanggapannya? Terus kayak kita juga pengen kali nge-share adik aku yang lucu, aku lagi makannya enak nih gitu, dan lain-lain kayak gitu. Kira-kira gimana Kak tanggapannya? Gimana Kak? Kalau Kasih video kalau dulu. menurut aku sih ya nggak ada salahnya juga kita nge-share hal-hal yang lain. Tapi di sini kita perlu perlu ditanamkan gitu ya di dalam diri kita kalau ya yang mubah itu boleh, tapi kan kalau berlebihan juga kan nggak baik kan untuk kita gitu. Makanya ya tadi lebih baik kita share sesuatu yang bermanfaat gitu ya, yang bisa menjadi ladang pahala gitu buat kita gitu ya. Baik itu share tadi ya info-info yang bermanfaat ataupun dakwah gitu ya tentang kajian-kajian gitu kan, itu kan lebih bermanfaat kan dan bisa jadi pahala juga kan buat kita. Ya memang sebagai manusia gitu ya, yang kita tadi ya ada goriza gitu ya, kita juga pengen eksis gitu ya, pengen lihat orang. Ya nggak apa-apa asal itu nggak tadi keluar dari syariat gitu ya, seperti misalkan pamer gitu ya, jatuhnya pamer, Jangan sampai buka ria aurat. gitu, buka aurat. Terus tadi demi viral segala cara dilakukan gitu ya, baik itu yang bahkan merendahkan harga diri sendiri gitu ya kan, itu juga dilakukan. Padahal kan itu kan nggak boleh gitu kan, sama syariat gitu, dilarang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau menurut aku sih gitu. Ya Kak Falza mau nambahin? Kira-kira gimana? Ya, kalau menurut aku berarti orangnya kurang piknik. Bos, kemana? Enaknya kemana Kak pikniknya? Kan mungkin ada rekomendasi. Pikniknya ke masjid ya. Atau kajian online kayak gini nih. Betul. Dakwah itu berarti dia mikirnya dakwah itu cuman kayak nasihat gitu kan. Enggak, dakwah itu kan luas banget ya. Bahkan ngasih makan kucing pun akan menjadi dakwah gitu kan. Kalau misalnya itu menjadi inspirasi buat orang gitu. Itu suruh piknik aja. Piknik jangan ke mall mulu gitu ya, kemana kek ya kan. Ya, karena mungkin gitu. mereka mikirnya kayak dakwah itu terlalu Mungkin kaku gitu. Ustaz-ustazah aja. Iya gitu. Padahal kan dakwah juga kewajiban semua orang kan, bukan cuma ustadz dan ustazah aja. Tuh. Sebenarnya asumsi-asumsi kayak gini justru ya harusnya yang lain lebih diupdatein lagi ya, bukan cuma updatein masalah apa yang tren terbaru terkini gitu kan. Contohnya kayak yang belum tahu ya harusnya cari tahu nih, apalagi masalah-masalah pedoman hidup kita beragama sesuai syariat apa enggak ya kan. Jadinya nggak kebablasan kayak yang tadi. Padahal jadi sarana ya buat kita gitu. Mungkin bedanya kalau sama
zaman dulu itu kan susah gitu ya untuk nyebarin informasi ke orang lain. Kalau sekarang kan dakwah itu jadi banyak macamnya ya, banyak caranya gitu. Ya, Dan yang tadi justru kayak itu Kak Falza jadi bilang, peluang buat kita. Kenapa? iya yang tadi kayak Kak Falza bilang yang ada Hmm. punya komentar dia follow sih ngikutin seorang konten dakwah tapi ngomongnya lo gua. Sebenarnya ya balik lagi ya Kak gitu, maksudnya kita sebagai yang penyampai maupun yang konsumsi emang harus punya pilihan, punya filter ya kan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan yang kayak mungkin Kak Silvi tadi jelasin kan di awal, harusnya pemerintah itu punya juga siber yang bukan cuma mengawasi agenda-agenda orang yang mungkin dakwah malah ditangkepin, malah dicekal ya kan Kak, postingnya itu sering banget kan, atau tiba-tiba entah akunnya nggak bisa diakses atau nggak tiba-tiba postingannya menghilang gitu aja ditelan bumi ya kan. Padahal ya maksudnya ada hal yang lebih urgent gitu yang harusnya hal yang lebih layak dipermasalahkan ya kan, harusnya kan kayak mungkin situs-situs porno atau enggak orang-orang yang ngomongnya kasar atau enggak yang menyalurkan berita-berita hoax ya kan, apalagi masa pandemi ini ada aja kan bukan masalah vaksin atau enggak peningkatan virus baru dan lain-lain kayak gitu. Iya, karena pemerintah aja bisa gitu ya ngegelontorin dana untuk membiayai tadi ya cyber polisi yang mengatasi yang katanya dakwah radikal gitu kan. Ya mereka aja bisa menggelontorkan dana ke situ, kenapa ke yang lain nggak bisa gitu kan, yang lebih penting. Yang lebih mengancam juga kayak kan. Ini seberapa mengancam ya orang dakwah ya? Ini sebegitu mengancam ya Pak? Sampai ketar-ketir gitu. Itu kita menjelaskan suatu pemerintah di negeri mana Kak? Negeri Wakanda apa negeri Wakanda. Bukan Atlantis nih Kak. Kayaknya Wakanda udah punya yang lain. Oh ya oke. Nanti kita coba cari negeri-negeri yang lain. Siapa tahu ya mungkin sama kayak gitu, tapi dengan variasi yang berbeda kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi balik lagi ke kuasa kita untuk mengatur sosial media, tapi orang lain juga gitu. Mungkin teman-teman yang mungkin melihat atau menyaksikan mungkin bisa diingatkan ya. Tapi ingatkannya kembali lagi dengan caranya ya, ada tata caranya dengan tidak menghina dan lain-lain. Apalagi untuk teman sendiri ya, teman-teman terdekat gitu ya, bagian dari dakwah juga. Misalnya kayak, ikutan AdWords tuh ternyata buka privasi kamu kayak gitu. Yang lain-lain kan suka nggak sadar ya Kak gitu. Mungkin karena kita di sini udah tahu ilmunya, udah paham apa sih yang di balik itu yang terjadi gitu. Teman-teman bisa share lagi gitu ya kan. Jadi jangan konsum kita aja nih kayak yang Kak Falza tadi bilang. Itu tuh bisa jadi jariah ya kan. Kak Falza kita tadi bilang ya bisa jariah, bisa jadi pilihan kan, mau pahala jariah apa bisa jariah kayak gitu. Jadi semampunya kita aja untuk mengkondisikan, terlepas orang lain dan lain-lain seperti apa, kalau kita masih bisa ingatkan, jika tidak ya kita nggak punya kuasa, doakan saja. Lebih seperti itu. Gimana teman-teman, kita waktunya baru 2:30. Apakah ada yang ingin dibahas lagi atau ditanyakan atau ingin berpendapat untuk tema kali ini? Kalau aku perhatiin kayaknya teman-teman di sini belum begitu tahu ya Kak soal tema hari ini gitu, atau mungkin ya Masya Allah mungkin Allah menjaga teman-teman semua ya kan. Emang di luar sana itu emang udah ya parah yang kayak yang Kak Silvi bilang, udah sampai ditipu lah, udah sampai iya kayak gitu. Jadi sampai ya fiturnya itu juga kan hampir dihapus. Apa udah dihapus? Kayak gitu. Berarti masih terjaga banget gitu ya teman-teman yang di sini. Iya. Mungkin nggak suka aktif di sosial media. Atau nggak emang orang-orang yang di follow, orang-orang yang di add itu emang harus difilter juga, terlepas dari kita yang memutuskan untuk nge-share apa, tapi kita juga punya kuasa kan untuk ngikutin orang yang kayak gimana ya kan.
Iya Nah, kita benar. mau ngikutin orang yang mukbang terus, apa yang makeup atau yang editor desain, pilihan teman-teman. Iya, bahkan aku tahu tren ini aja awalnya dari teman aku yang share ke WA. Mungkin kalau dari situ nggak tahu kali. Ada. Berarti intinya kita itu harus bijaksana dalam menggunakan sosial media ya. Iya, Mm-mm. Bawahi tema hari ini. Iya, Dan nggak Kak Sylvia dan Hanifah. iya benar. betul Karena banget. sosial media itu kan alat ya. Mm. Ya ibaratnya kayak pisau aja deh. Pisau mau kita pakai keburukan atau kebaikan itu kan tergantung penggunanya kan. Pisau ini mau kita pakai buat motong sayuran apa buat bunuh orang gitu kan. Itu kan balik lagi ke kitanya kan untuk kebaikan atau keburukan. Nah, begitu pun sosial media gitu sebagai sama-sama sebagai alat gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk kebaikan ataupun keburukan, itu tergantung pilihan kita gitu. Mungkin kan awalnya alat itu kan sosial media itu ya yang kayak dibilang tadi kan untuk kita lihat loh, berinteraksi sama orang-orang yang jauh dari kita yang mungkin udah lama nggak bersapa salam dengan kita, atau enggak ya keberadaannya udah jauh ya kan, tinggal di mana, kita di mana ya. Mungkin salah satunya kayak Kak bilang tadi itu tuh wadah, alat untuk kita pakai, tergantung lagi kita menggunakannya kayak gitu. Tapi zaman semakin berkembang, manusia semakin berkembang juga, baik keinginan dan pencapaiannya, ya maka lain-lainnya pun ikut mengikuti ya kan. Tapi jangan sampai juga ya jadi karena banyak banget bahaya gitu ya dari penggunaan sosial media terus akhirnya malah jadi sama sekali nggak pakai sosial media atau bahkan sama sekali nggak pakai handphone, laptop gitu. Itu Berarti juga orang itu memutuskan untuk tinggal di balik batu mungkin Kak. Tinggal di tembok mungkin, ingin menandingi tembok Cina mungkin dan lain-lain kan. Atau enggak ya emang sebenarnya mungkin agak tabu ya, mungkin orang-orang yang udah mungkin golongan orang tua kita atau bahkan yang udah di atas orang tua kita emang setidaknya pakai HP Android gitu, walaupun menggunakan paham nggak pahamnya pakai fitur itu ya kan. Yang penting kadang aja ini matiin telepon aja nggak tahu gitu loh ya kan. Nenek aku kadang kayak udah matiin, enggak kamu yang matiin, mau matiin telepon aja jadi ribut kan. Nah makanya apalagi kita yang masih muda kan ya pasti tahu banget, apalagi mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang sekarang lahirnya itu emang udah zaman yang sekarang gitu loh, udah menikmati, udah merasakan layanan-layanan yang ada di dunia ini, baik media sosial dan segala macam kemudahan-kemudahan yang udah berkembang ya kan. Balik lagi. Iya, makanya kalau kita gunain dengan sebaik-baiknya justru bermanfaat banget buat kehidupan kita gitu. Apalagi buat dakwah gitu kan. Makanya gitu. Mungkin gitu aja kali Kak pembahasan kita hari ini. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin buat teman-teman yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mungkin di sini aku mengingetin lagi kalau teman-teman jangan lupa buat follow sosmed kita. Kita punya Instagram, punya Facebook, dan punya YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat di mana kita akan nge-share kajian-kajian kita di sana, baik jadwal dan video rekamannya. Dan yang terakhir jangan lupa ajak juga teman-temannya. Kan sayang kan kita cuma tahu sendiri tapi teman-teman yang lain nggak tahu. Maksudnya ya diajak, jangan update itu doang. Kalau kata Kak Zama, piknik gitu, kemana gitu. Cari variasi baru pikniknya, kayak gitu kurang lebih. Mungkin terakhir tadi Kak Sylvie bisa kasih closing statement sebelum kita tutup kajian hari ini. Iya, closing statement-nya dari aku, sosial media itu tadi ya alat gitu ya. Jadi alat itu tergantung kita menggunakannya gimana. Tuh, ketika kita bisa bijak menggunakannya, alat itu akan jadi sesuatu yang bermanfaat gitu buat kehidupan kita dan juga terutamanya buat dakwah gitu ya. Jadi jangan sampai alat itu hanya kita gunakan untuk hal-hal yang mubah aja gitu ya. Tapi juga kita harus manfaatkan semaksimal mungkin untuk dakwah gitu, kita bisa sharing-sharing kebaikan di sana. Tuh. Jadi bahaya atau enggaknya itu ya balik lagi ke diri kita. Tapi di sini perlu digarisbawahi
ini juga bukan hanya tanggung jawab masyarakat aja, individu aja gitu, tapi ini juga tanggung jawab negara gitu ya. Karena hal-hal ini nggak akan kita bisa selesaikan secara individu masing-masing gitu ya. Ini perlu adanya negara yang jadi pelindung gitu ya, pelindung warga negaranya gitu ya dari kejahatan-kejahatan seperti ini. Dan bukan cuma masalah dari sosial media aja ya, tapi juga dari hal-hal yang lainnya gitu. Karena kan tugas negara itu adalah menjamin keamanan, kesejahteraan warga negaranya gitu. Dan yang bisa menyelesaikan itu ya hanya Islam gitu ya, bukan sistem yang lainnya. Karena ya bisa kita lihat sendiri gitu ya. Ini kan akibat dari sistem kapitalis sekarang gitu ya. Jadi apapun dilakukan gitu ya demi bisnis. Contohnya tadi ya kalau yang diomongin sama Kak Falzah kayak promosi-promosi gitu. Itu kan bebas ya, orang mau ngelakuin itu kan bebas ya. Itu karena efek dari kapitalis ini gitu ya. Kita bisa bebas melakukan apapun gitu. Ya itu aja sih. Masya Allah, alhamdulillah. Mungkin cukup pembahasan kita untuk hari ini. Untuk minggu depan ditunggu aja. Jangan lupa teman-temannya diajak sekali lagi. Teman-temannya please banget diajak. Sayang banget kalau cuma kita doang yang nonton kayak gitu loh. Maksudnya kadang kita nggak menemui kan hal-hal yang seperti ini di luar sana atau secara khusus memang membahas. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin membahas kali ya secara kecilnya teman-teman, entah teman-teman dekat, keluarga dan lain-lain gitu. Tapi bisa lagi nih menemukan informasi baru atau enggak maklumat yang baru dengan cara ikut kajian ini. Nah, jadi bisa kembali lagi tuh dieksplor lalu di-share ulang ke teman-teman yang lain kayak Kak Silvi bilang kan. Jadi kita bisa berbagi kepada yang lain. Kurang lebih kayak gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, khususnya kesalahan kata dan lain-lain. Baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih kepada Kak Silvi, jazakillah khair Kak Silvi hari ini. Terima kasih banget penjelasannya. Ya, makasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Semoga tetap istiqomah dan tetap semangat buat ikut selalu mengkaji Islam secara kafah. Mungkin sekian dari saya hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar 3 kali. Dan terakhir doa penutup majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jazakillah Kak Silvi, Kak Hani. Iya. Kak Yaki, Kak. Sampai jumpa minggu depan. Bila liqa.